warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu rabbuna jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan anak Adam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, dan bahkan hendak ketika Allah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan perkara yang besar ini kepada makhluk-makhluk beliau yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para malaikat-malaikat Allah, malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak pernah lemah dalam peribadatan mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan minat tin. Ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada para malaikatnya bahwa sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia, kata Allah, yaitu min tin, dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa'aqu lahu sajidin. Maka tatkala nanti setelah aku sempurnakan penciptaanku, kata Allah, dan setelah aku tiupkan ruhku kepadanya, maka sujudlah kalian kepadanya, kata Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini dengan tegas memerintahkan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat-malaikat Allah, untuk bersujud kepada makhluk yang hendak diciptakan oleh Allah nanti, yaitu manusia. Lalu ketika Allah telah menyempurnakan penciptaannya dan Allah telah tiupkan roh itu ke dalam jasadnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis istakbara wa kana minal kafirin.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian makhluk yang taat ini yaitu para malaikat, mereka semuanya sujud kepada Nabi Allah Adam. Sujudnya malaikat kepada Nabi Allah Adam bukan berarti mereka melakukan penyembahan kepada makhluk, tetapi sujudnya malaikat kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam adalah merupakan wujud dari pengabdian mereka kepada Allah, karena Allah lah yang telah memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Yang ketika itu Allah telah menciptakan iblis berdampingan dengan malaikat di langit. Yang ketika itu iblis juga menjadi salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah yang saleh. Tetapi dengan ketika adanya manusia, rasa cemburu, rasa keegoisan, rasa ketidakpantasan yang ada pada manusia yang dihinggapi oleh iblis sehingga membuat iblis enggan untuk sujud kepada malaikat. Iblis lebih rela untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah mengatakan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Apa yang menyebabkan iblis tidak mau sujud? Apa yang menyebabkan iblis rela untuk mengingkari atau untuk bermaksiat kepada Allah? Adalah istakbara, karena dia sombong, dia angkuh, dia merasa dirinya hebat, dia merasa lebih berjasa, dia merasa lebih pantas, dan merasa sejumlah perkara yang lebih utama bagi dirinya jika dibandingkan dengan Adam alaihi salatu wassalam. Lalu kata Allah, wa kana minal kafirin. Karena kedurhakaannya itulah iblis termasuk makhluk yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah bertanya kepada iblis, bukannya Allah tidak tahu alasan apa yang membuat iblis tidak mau sujud kepada Adam, tetapi Allah bertanya kepada iblis untuk dijadikan sebagai ayat yang diinformasikan kepada manusia di belakangan hari, yang dengan itu kiranya manusia dapat mengambilnya sebagai ibrah, manusia dapat mengambilnya sebagai pelajaran. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya astakbarta an kunta minal 'alin. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau? Apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Kata Allah, astakbarta an kunta minal 'alin. Apakah engkau merasa lebih tinggi? Engkau merasa lebih besar? Apakah engkau sombong atau engkau merasa lebih hebat? Apa jawaban iblis? Tidak malu-malu di hadapan Allah. Iblis kemudian memproklamirkan pembangkangannya di hadapan Allah Rabbuna Jalla Jalla. Iblis mengatakan, qala ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, benar, aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada Adam, karena engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan Adam itu dari tanah, kata iblis laknatullah alaih. Apa yang terjadi? Dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang bagaimana nasib iblis laknatullah alaih. Allah mengatakan, fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu, keluarlah engkau dari surga ini dan engkau terkutuk, kata Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu keadaanmu, kalau demikian adanya, itulah sikapmu, itulah pembangkanganmu, engkau tidak pantas berada dalam surga ini, kata Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah dari surga ini dan engkau terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguh laknatku kepadamu sampai hari kebangkitan, kata Allah. Ketika mendengar hal ini, iblis tidak mau rugi. Iblis dengan kekecewaannya, iblis dengan hasadnya yang tinggi,
Iblis dengan kesombongannya, ketika dia telah tahu bahwa Allah telah memberlakukan laknat kepadanya dan Allah telah mengusirnya dari surga, dia tidak mau rugi. Dia mau supaya orang lain bersama dengannya. Dia mau supaya Adam, anak cucu Adam pun bersama dengannya. Dia tidak mau sendirian di dalam neraka. Maka dia berkata, Rabbi qala ya Rabbi ambirni ila yaumi yub'atsun. Dia berkata, ya Rabbu, kalau begitu keadaannya maka tangguhkanlah siksaanku nanti sampai hari kebangkitan. Jangan sekarang ya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dengan maha rahmannya, Allah jalla wa ala dengan rahmatnya yang luas, Allah mengatakan kepada iblis, fa innaka minal muntirin ila yaumil waqtil ma'lum. Kalau begitu ya tidak apa-apa, aku kata Allah menangguhkan siksaanmu sampai hari kebangkitan nanti. Lalu apa kata iblis? La ughwiyannahum ajma'in. Kalau begitu aku ditangguhkan, maka ini adalah peluang bagiku untuk apa, kata iblis. Ternyata iblis minta penangguhan dari Allah bukan untuk bersantai-santai atau meratapi nasibnya, tetapi iblis minta penangguhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan waktu jeda agar dia bisa menipu anak cucu Adam, agar dia bisa mencari teman-teman dari anak cucu Adam supaya sama-sama masuk bersama dengannya di dalam neraka yang Allah Azza wa Jalla. Sebab itu iblis berkata, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Rabb, aku benar-benar akan membuat mereka menyimpang. Aku akan menipu mereka. Aku akan mengajak mereka kepada kesesatan. Semuanya, kata iblis, laknatullah alaih, illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara anak cucu Adam itu yang ikhlas melakukan pengabdian kepadamu. Ayyuhal muslimuna ibadallah, dari sini kita dapat memahami bahwa iblis meminta penangguhan kepada Allah untuk bagaimana dia mencari relasi sama-sama dengan dia masuk ke dalam neraka. Dan iblis mengatakan ketidaksanggupan dia untuk menggoda atau mengajak anak cucu Adam untuk masuk bersama dengannya di dalam neraka kepada orang-orang tertentu saja. Siapa mereka? Para mukhlisun, orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Karena kalau orang itu ikhlas, maka dia akan jauh dari kekecewaan. Kalau orang itu ikhlas, maka dia akan jauh dari ketidakpuasan. Kalau orang itu ikhlas, dia diuntungkan atau dirugikan tidak perlu, tidak penting bagi dia. Tapi bagaimana dia tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita lihat ayyuhal ibadah Allah, berapa banyak orang yang tadinya dia gigih dalam beribadah, tetapi begitu dia dikecewakan oleh temannya, maka dia kemudian jauh dari masjid. Kemudian ketika dia tidak puas dalam satu perkara, lalu dia tidak lagi jadi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dia tidak beribadah kepada Allah yang tadinya kita lihat dia semangat datang ke masjid, dia menjadi takmir, tapi begitu mungkin pergantian pengurus, dia tidak lagi tergolong dalam keanggotaan, maka di situ dia telah melempem atau melemah dalam beribadah kepada Allah. Yang tadinya mungkin dia hadir dalam majelis, dalam masjid, dia berada pada saf yang pertama, tapi ketika itu kemudian dia mungkin ada pada barisan yang paling belakang, atau bahkan mungkin masbuk, atau dia cari masjid yang lain sampai tempat sholatnya. Oleh sebab itu iblis masuk kepada anak Adam untuk membawa anak Adam kepada neraka, untuk bersama-sama dengannya adalah dari sisi ketidakpuasan, dari sisi kesombongan, dari sisi merasa paling berjasa. Oleh sebab itu satu sifat yang iblis tidak akan mampu mengajak anak Adam untuk bersama dengannya, yaitu apabila dia melakukan pengabdian kepada Allah dengan ikhlas. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang ikhlas dalam beribadah kepadanya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, ayyuhal muslimuna ibadallah. Pada khutbah yang kedua ini khatib ingin menasihati diri khatib secara pribadi dan kita semua tentunya insyaallah, bahwa telah datang kepada kita di dalam hadis yang di dalam hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, kalau seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa satu gunung sepenuh bumi misalnya, lalu kalian meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian dan aku tidak peduli. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang kerap kali terjatuh dalam dosa dan khilaf, maka hendaklah dia jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dia memohon ampunan kepada Allah setiap saat dan setiap waktu. Maka kita kembali kepada Allah, memohonkan ampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana aqimis shalah.